Bapak Ibu suruh sholat susahnya minta ampun. Hari ini Pak, mana anak remaja Pak? Mana? Maka yang mereka sasar Bapak Ibu bukan lagi Bapak Ibu. Yang mereka sasar adalah anak-anak Bapak Ibu melalui handphone. Maka Pak, saya mau tanya, kapan terakhir kali memeriksa handphone anak Pak? Kapan Pak? Gak pernah Ustaz. Kenapa nggak pernah? Orang nggak tahu sandinya. Bapak Ibu, di handphone anak Bapak Ibu ada yang namanya TikTok. Di TikTok ini Bapak Ibu banyak sekali lagu-lagu Kristen yang mereka potong lalu mereka masukkan ke TikTok seakan-akan bukan lagu gereja padahal lagu gereja. Saya ingin sampaikan, ini adalah video umat Islam. Ini semuanya adalah orang Islam, tidak ada orang Kristen di sini. Ini meninggalnya seorang ustadz besar di Sulawesi Tengah. Ini video orang Islam Bapak Ibu. Tapi perhatikan bagaimana isi lagunya di TikTok Bapak Ibu. Bagaimana lagu lengkapnya Bapak Ibu? Wa iyadzubillah. Ini Pak. Ini lagu lengkapnya Bapak Ibu. Bersama siapa Bapak Ibu? Bersama Yesus. Bayangkan Pak, lagu bersama Yesus dihafal anak kita, didengarkan anak kita. Sehingga apa akhirnya Bapak Ibu? Ini di YouTube-nya. Ini Pak. Ini yang komentar orang Islam semua Pak. Saya doakan semoga yang komentar ini bukan anak Bapak, bukan anak Ibu. Apa komentarnya? Saya Muslim, tapi suka banget dengerin lagu ini. Berulang-ulang kali aku putar, gak ada bosan. Bosan Pak. Lagi Pak, saya Muslim, tapi dengerin lagu ini merinding. Kayak adem gitu dengarnya. Sampai ke bawah yang komentar Islam semua Pak. Kok aku Islam, tapi pas denger lagu ini air mataku jatuh. Bisa jadi Pak dengerin murotal Al-Quran aja nggak sampai segitu. Ini yang terjadi. Dan Bapak Ibu saya tegaskan, mereka membuat lagu Kristen itu tidak sembarangan. Sehingga ketika kita dengar pertama kali, kok enak ya, kok tersentuh hati ya. Begitu juga anak-anak kita yang memegang handphone. Sudah setengah 6 sampai jam sampai terang. Berapa lagi? Hidup lagi 5 menit lagi. Maka Bapak Ibu, ini fakta yang terjadi Pak. Maka tolong jaga anak Bapak, tolong jaga anak Ibu. Saya mengisi kajian pelajar ya Pak ya. Setiap saya ngisi kajian pelajar, saya sengaja bilang kepada guru-gurunya izinkan mereka bawa handphone. Untuk apa Bapak Ibu? Ketika saya mengisi kajian, saya minta mereka buka handphone mereka, saya minta semuanya hapus TikTok massal. Mungkin kalau Muri hadir itu menjadi penghapusan TikTok massal yang dicatat oleh Muri Pak. Itu Pak. Maka perjuangan kita Bapak Ibu yang pertama adalah melawan pemurtadan. Ya, saya ini telah memilih jalan dakwah. Sejak mengucapkan syahadat, saya memutuskan untuk menempuh jalur ilmu, mondok di pesantren, belajar bahasa Arab dan menghafal Al-Quran selama 1 tahun, lalu melanjutkan kuliah di UIN Jakarta. Dengan latar belakang ini, saya merasa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menyampaikan risalah Islam, terutama menjaga umat Islam agar tidak terjerumus dalam pemurtadan. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena dalam Bible kalian jelas ayat kristenisasi, yaitu Matius 28 ayat 19. Saya akan bacakan potongan ayat dari bahasa aslinya, yaitu Yunani Koine, yang mungkin sebagian umat Kristen juga tidak tahu. Baptizon tes autos aisto onomato patros, yaitu misi kristenisasi sangat jelas, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka para misionaris dan apologet Kristen tidak sempurna misi penginjilan mereka hingga seseorang masuk Kristen dan dibaptis. Maka tugas saya sebagai dai adalah memastikan agar umat Islam tidak sampai dibaptis oleh kalian. Bagaimana caranya?
Ibarat saya ingin menjelaskan bahwa isi sebuah gelas adalah teh manis, maka saya harus membuktikan bahwa itu benar-benar teh manis. Demikian pula ketika saya mengingatkan umat Islam agar tidak murtad, saya harus mampu membuktikan ngapain masuk Kristen dan menuhankan Yesus, sedangkan Yesus bukan Tuhan dan Yesus tidak pernah secara eksplisit meminta disembah. Bahkan dalam banyak ayat, Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan yang Esa, persis seperti yang dilakukan kaum muslimin, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa. Maka itu harus saya tunjukkan kepada umat Islam. Dan kami menyampaikan dakwah Kristologi ini pun ada dasar tradisi keilmuan Islam. Para ulama kami telah lama membahas Kristologi. Misalnya ulama kami Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Fasal fil Milal wal Ahwa wan Nihal mengkritisi kontradiksi dalam ajaran Trinitas dan menegaskan bahwa tauhid adalah ajaran seluruh nabi termasuk Yesus. Begitu juga Imam Fakhruddin Ar-Razi yang membongkar ketidakkonsistenan doktrin ketuhanan Yesus melalui pendekatan rasional dan tekstual. Jadi ini sudah menjadi tradisi keilmuan Islam sejak masa lampau. Nah sekarang apologet Kristen bicara Islam, murtadin bicara Islam. Apa dasar kalian untuk melakukan itu? Kalau kalian mau konsisten, ikutilah Bible kalian. Jika ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Tapi apa kata Edis? Saya akan berhenti bicara Islam kalau Bang Zuma dan kawan-kawan berhenti bicara Kristen. Niatnya balas dendam kan? Gak sesuai dengan kitab kalian sendiri. Habis ini kalian ngeles lagi, kami kan dalam rangka membela iman kami. Jadi ya sudahlah, kalau hari ini banyak terjadi dakwah dan diskusi lintas agama, anggap saja ini bagian dari keterbukaan informasi. Biarlah publik menilai dan waktu yang membuktikan kemana hati umat akan berlabuh. Tetapi yang pasti dan survei membuktikan, gelombang manusia masuk Islam hari ini begitu besar. Semakin kebenaran Islam ditutupi, semakin terang sinarnya menembus segala tirai kebatilan. Maka gunakan akal sehat, bukan semata framing apologetik dan filsafat buatan manusia. Renungkan satu kalimat ini dengan hati yang jernih. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan Yesus hanyalah utusannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata seorang perempuan. Mbak asli Madura, dari mana Mbak? Kalau saya tak tukar nama, kamu tak pernah terima saya punya request. Tukar nama, maksudnya bagaimana ini? Tukar nama, maksudnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Hai, suami saya mau bilang hai. Assalamualaikum. Oh, Mbak dari mana Mbak? Saya dari Madura, puji Tuhan. Ini dari Pakistan, puji Tuhan juga, yuk. Kok puji Tuhan, memangnya Mbak ini Muslim atau Kristen? Loh, kan saya sudah bilang puji Tuhan. Saya sudah puji Tuhan. Berarti sudah meninggalkan agama Islam? Haleluya. Coba kita serius dulu nih. Coba Mbak, saya mau tanya serius dulu. Mbak ini asli Madura sesuai nama atau hanya nama-nama saja? Nah, saya orang Madura. Orang Madura. Coba sapa dulu orang-orang Madura dengan bahasa Madura coba. Mana orang Madura? Banyak yang nonton. Coba sapa-sapa dulu. Halo Tretan Seteje neng Madura. Kawan dari mana itu? Terus dong, lanjut dulu. Tenang, jangan ngomong sama suami dulu, nanti terganggu terus. Dia Iya, suaminya. betul. Tenang, gini. Tunggulah suami, tunggu. Coba sapa dalam bahasa Madura sekitar 30 detik coba. Oke, salam Madura Tretan Seteje, engkau dari Pakong Pamekasan. Puji Tuhan, engkau lamare selamat. Mayuk tan Tretan sebeda Madura careh kapendren. Ya, dalamnya mana Yesus. Montro tawa mungkin saumurna engkau mon bisa ya lambe kan ki sekolah madrasah pernah acer kitab Taurat sebur dan Injil. Aduh, gemetar saya sayang karena kamu. Coba diartikan. Diartikan dulu, Mbak. Gimana artinya itu apa, Mbak? Artinya. Ini saya bilang sama dia, saya orang Madura, Pakong Pamekasan. Saya bilang sama dia, mungkin seumur saya ada belajar tentang kitab Taurat, Zabur dan Injil. Marilah kita cari ya, di dalamnya ada isi apa. Walaupun kita tak hafal semuanya, tapi cari ada kebenaran di dalam ya. Dulunya saya belajar apa itu? Al-Quran selalu hatam, tapi tak tahu maksudnya ya, tapi apabila saya baca Alkitab, terus masuk dalam pikiran saya itu. Saya orang Madura asli, saya tak tipu, saya orang Madura asli
ya. Memang susah. Kalau kita itu, saya gemetar sayang karena kamu terima saya. Nggak apa-apa, santai saja Pak, santai saja. Slow lah. Puji Tuhan sayang, dulunya itu saya sukanya sayang karena saya selalu di sini itu Hani, my dear ya, selalu saya biasa. Kamu tahu sendiri saya punya profil. Puji Tuhan, walaupun kita itu dijauhkan saudara ataupun kawan-kawan, ya banyak orang yang menghina apabila kita itu percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi jangan takut, walaupun kita kehilangan saudara, banyak orang, banyak kawan yang membenci karena sebelumnya itu Tuhan Yesus itu dibenci, betul nggak? Betul. Puji Tuhan, karena kita ini apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus memang berat, semuanya memang berat. Ajarannya itu memang berat, ya, tapi bersih, clear, oke? Tuhan Yesus itu bukan mengajarkan kita yang kotor-kotor, ya. Di dalam Bible itu ataupun di dalam Alkitab, ya, mengajarkan kita yang bagus untuk kita. Ya, lagi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku kita ini lahir di dalam dunia ini, kita lahir dalam dosa. Walaupun orang tua kita kawin, ada buku nikah, tapi kita itu lahir dalam dosa. Karena siapa? Karena Adam dan Hawa. Marilah saudara-saudari yang ada di Madura, karena kita itu betul-betul sudah kegelapan ya, karena itu ikut dengan ajaran-ajaran ustadz-ustadz ya, dengan ulama-ulama itu, karena kita itu diisikan hari-hari, nggak pernah mencari ya. Marilah kita mencari kebenaran ya, keselamatan ya. Karena apa? Adik, dulu saya yang belajar itu diajarkan kalau saya berbuat dosa itu bila kita itu masuk neraka ya. Dulu yang saya belajar ini, yang saya mendengar ya. Kalau saya buat dosa, ustadz saya boleh ambil dari surga, mak, bapak, ataupun kiai. Tapi apabila saya percaya kepada Yesus, tiada seorang pun yang bisa menolong saya kalau saya masuk ke dalam neraka. Betul, ini nggak tipu. Karena apa? Mereka pun berdosa. Mereka pun berdosa. Bagaimana mereka mau angkis saya? Lagi, bagaimana mereka itu mau angkat saya dari neraka? Sedangkan jalannya mau pergi surga itu kayak rambut ya. Bagaimana mereka mau jalan pergi ke neraka? Susah kan? So marilah kita cari kebenaran ya. Puji Tuhan, adik, saya betul-betul dari Madura. Saya bukan tipu, saya dari Madura. Sudah berbahasa Madura tadi sudah. Iya, saya memang lahir Islam. Sebenarnya saya tak tahu apa-apa, Dik. Puji Tuhan, Tuhan itu memang pilih saya waktu saya di kandungan ibu saya. Saya bukan pilih Tuhan. Tuhan yang pilih sama saya. Tiada seorang pun yang menghalang saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang pilih saya. Karena Dia yang menyelamatkan saya. Oh, luar biasa. Puji Tuhan, Dik. Saya betul-betul saya selamat. Ya, jadi Ya, kami ucapkan puji Tuhan. selamat Kak karena sudah berpindah dari alam Terima gelap, kasih. sudah berpindah dari kesesatan menuju jalan yang lurus. Puji Tuhan. Tinggal Amin. Haleluya. semoga kami Haleluya. berharap semoga Kak Asli Madura menjadi duta atau utusan Tuhan Yesus untuk berbicara kepada kaum sesama suku ya, menyampaikan seperti itu. Kalau ngomong-ngomong nih, setahu Kak Asli Madura ini banyak nggak orang-orang Madura yang sudah pindah dari kegelapan menuju jalan yang terang, yaitu menjadi pengikut Tuhan Yesus? Kalau di tempat saya belum lagi, karena adik sendiri tahu di Madura itu tempatnya sangat ketat juga. Saya sekarang pun banyak orang yang mau gini-gini ya, kamu sendiri tahu ya. Ya. Tapi kalau daerah Sumeneb itu tak jauh dari rumah saya, satu pasar dengan saya. Di sana itu banyak orang yang bertaubat. Di Bangkalan itu sebelah saya juga, karena saya di Pamekasan ya, Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan. Bangkalan dengan Sumeneb ini sudah banyak orang bertaubat. Banyak orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi di tempat saya selalu berdoa ya. Tapi ini Tuhan punya kerja, bukan saya punya kerja. Saya cuma berdoa, saya minta dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu mau memilih mereka, kalau Tuhan itu mau selamatkan mereka, mereka akan selamat satu hari nanti. Betul enggak? Betul. Ya. Yang penting tugas kita hanya menyampaikan saja, berseru kepada mereka kepada jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus, begitu ya. Amin. 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 Oke. Tapi by the way, anyway, Baswe ini, apakah masih di Pulau Madura sekarang ini atau lagi merantau atau bagaimana? Puji Tuhan, sebenarnya itu semua Tuhan yang atur, memilih semuanya. Tuhan Yesus itu sudah angkat ke sini tempat yang paling Tuhan memberkati, ada di USA. Washington. Puji Tuhan. Oh. Dengan anak, dengan suami. Washington. Ya. They spoken Berarti Kak Asli Madura ini dari Amerika juga? No.
Saya orang Madura sayang, suami orang Pakistan. Sekarang Tapi sekarang sudah penduduk tetap di sini. Di? Di USA. Oke, United mantap, States. mantap. Citizen United States. Puji Tuhan sayang. Betapa besarnya Tuhan Yesus itu. Pakistan. Kakaknya ini lahir di Madura. Dulunya itu ya tak mempunyai siapa-siapa. Tuhan pun saya tak mempunyai. Hanya sembahyang hari-hari Tapi untuk meninggikan ngomong-ngomong muka 3 kali. Ini lagi pulang kampung atau lagi gimana? Enggak ada saya, enggak pernah pulang kampung. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh pulang kampung. Tak boleh pulang Potong kampung. kepala. Saya warga negara Amerika tapi saya tak boleh pergi Pakistan. Puji Tuhan lah saya, nggak mau balik kampung. Tuhan apa sudah memberikan tempat. Kamu duduk di sini jangan pergi kemana-mana. Bekerja. Oke, boleh tak suami saya yang mau cerita sama kamu? Karena dia pun lahir dari Islam juga. Dia sudah percaya Tuhan Yesus duluan. Lepas itu saya percaya kepada Oh, Tuhan boleh, Yesus. silakan, Bukan dia silakan. suruh sama. Bukan dia suruh sama saya percaya tahu, tapi hati saya sudah ada rasa apa itu aman, ada kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kenalkan suami saya. Oh, silakan, silakan. Duduk ya. Hey brother, how are you? Good, good, bro. Good. Where are you from actually? I'm from Indonesia. Indonesia. Which part of Indonesia? Lampung. South Oh, Sumatra. So right now, what is the location? I'm in Because we have to California. come to your church. She showed me. She says want to go to your church. I says one day we can go there. I live in California right now. California. Oh, which Yeah, part of California? In Southern California, Beaumont. Oh, Southern California. Okay, that's good. Because sometime we have a vacation, so we can come to your church. We have to Okay, one day, go 2 days ahead. celebrate there. Yeah. So I'm from Pakistan. Actually, I can speak the Malaysian language, like resemble. Malaysia and Indonesia is the same language. What we call for a little bit like pronunciation a little bit different for the both accent little bit different. So saya lahir ke Pakistan, Karachi. Saya born in Muslim family, tapi saya pun macam budak kecil tu waktu belajar Bible, then leave everyone. I got 7 brothers. I got big families in Pakistan, but Pakistan is more danger than Indonesia. Pakistan is more danger than Indonesia. So yeah, I cannot live there. Even though like my wife and me, we both have a American citizenship, we cannot go back our country. She can go back Pakistan. I can go back Indonesia because nobody knows me. So I'm not like Indonesian. So I got no problem there. But she go to Pakistan, she got no problem because she is not a Pakistani. So that's the thing. But thanks God, the things is like kita tak ada pilih Tuhan pilih kita. That's the thing. And I learned from your side always. I so happy whenever I saw you. You have a lot of patience when you talk to Indonesian people. Yeah, When because they history. ask you questions, yeah, this is I learned from you. You're really beautiful style. You be patient. You talk to them, and then you luchu little bit, and this kind of thing, and then you can explain. That is, I say, is this guy is really get a patient because he knows how to handle this thing, and that's the thing I want to talk to you. And then I say thank you very much, and always be like my wife and me. So she learning my language is Urdu. She have Indonesian language. So she asking sometimes questions because when we married, she's Muslim. So 4 years after, I got one daughter. She's now Minnesota. She's doing good. So 4 years after, she convert to Christians. Like she asking me, I says, this is the Quran, this is the Bible, this is the Quran, this is the Bible, this is the verses, this verse is this. Tapi dia mau betul-betul dia punya orang mau belajar itu dia punya bahasa, dia mau bincang macam mana mau macam orang kalau bahasa Indonesia kasih ajar dia the best better their understanding with the Bible. So I says okay, you can find it. So she show you always video when I'm driving. She's showing. So I can just understand language Indonesia or in Malaysian language because 25 years we married. Our children already grow. We have 2 sons, 1 daughters. They already grow. So the things is really I can learn from you. You got a beautiful patient, and God bless you, and God give God bless you too. you're doing good job. You're doing very good job, and God always with you. God always with you. And then we always pray for you. Whenever we got time, we can come to your church one day. We can meet together. We can eat together, and we can Okay. exchange our journey, whatever our journey. Thank you very much. Thanks. You can Thank you. talk to us. Thank you. Thank Di, you. maaf ya tadi suami saya itu tanya alamat di biasa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sebentar, ada yang mau saya tanya nih. Ini posisi di mana sekarang ini?
Di USA sayang. Washington is spoken. Di USA. Tapi kok kordennya kok kayak di Indonesia? Iya kan saya order di sana itu simpan di sini kan biar ada apa itu rindu-rindu itu. Oh ya. Oke lah. Apa itu? Oke lah, seperti itu ya. Kita beri Oh my kesempatan God. ya kepada muslim yang lain ya. Ya, oke. Oke. Adik, terima kasih. Tuhan memberkati ya. Tuhan Thank berkati you. juga. Sudah Thank ambil you. saya. Terima kasih. Sama-sama. Minta maaf kalau ada apa-apa, oke? Oke. God bless you. Oke, bye. Salam. Ya. Iya, dari Madura ya. Oke, kita ya artinya Anda sudah mulai mempertanyakan nih, ini sebenarnya kita di dunia ini apa sih tujuannya, kan begitu? Ya. Mengapa kita di dunia? Kenapa, kemana kita nanti pergi? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya ditanyakan kepada orang-orang yang sudah memikirkan sesuatu secara mendalam. Kadang-kadang kita lagi tidur, kita mikir nih, sebenarnya hidup ini buat apa sih? Ngapain kita hidup ini? Kemana kita? Gitu kan? Nah, kalau Anda bertanya-tanya hal yang seperti itu semua jawabannya ada di dalam Injil dan semua jawabannya ada di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Begitu. Berbahagialah orang-orang yang tidak menolak Yesus, begitu. Ada keraguan di dalam hati gitu maksudnya. Setelah apalagi aku kan sering melihat ada lagi satu siaran kayak gini, Ustadz atau aku lupa ya. Dia tuh memang benar-benar netral gitu. Oke. Kayak hadis-hadis gitu, itu kan hanya tafsiran-tafsiran. Apakah tahu kebenarannya seperti apa di zaman dahulu gitu? Ya, aku tuh jadi kayak dibukakan, oh iya ya gitu. Gitu maksudnya. Berarti sekarang ini ada niatan mau meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Ada sih, Ada tapi belum bagaimana ya. Ya makanya aku kan masih di persimpangan jalan ya. Ya masih masih menggali. Oke, Gitu. tapi banyak orang yang ngomong nih, orang-orang ngomong, ini ya jangan-jangan ngaku-ngaku aja. Maaf nih, boleh nggak kami tes bener-bener bahwa Kak Fatmawati itu betul-betul seorang muslimah? Tentunya sebagai seorang muslimah 40 tahun, pasti pernah sholat kan? Ya, tapi aku pun Islam saya kan maksudnya tidak sepanatik itu. Enggak, aku nggak fanatik. Oke, walaupun tidak fanatik, tetapi pastilah pernah sholat ya Kak? Ya. Oke, coba kami pengen denger nih bacaan-bacaan sholat, coba. Oh, nggak mau dites kayak gitu ya. Berarti ngaku-ngaku saja ini muslimah ini, ngaku-ngaku ini, atau bagaimana? Gimana? Bukan begitu. Ya, maka dari itu aku tuh lagi mencari jati diri gitu maksudnya. Bukan, maksud saya begini. Sebelum kita ke sana gini. Kalau Anda benar-benar seorang muslimah, pastinya pernah sholat kan? Pernah nggak sholat selama 40 tahun? Ya iyalah. Oke, coba bacaan sholat gimana? Gini, aku melaksanakan sholat dari kecil ya, tapi aku tidak fanatik, tidak. Bukan, bacaan sholat. Coba Al-Fatihah, coba. Iya, masa aku diomong di sini? Nggak apa-apa, ini untuk ngetes saja apakah benar-benar seorang muslim. Karena begini, saya di channel saya ini itu sangat-sangat objektif. Jadi nggak boleh orang ngaku-ngaku. Coba Al-Fatihah. Kalau muslim 40 tahun pasti tahu, coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Udah. Oke, sah ini muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Coba satu kali lagi, coba. Nah. Aku dimurtad-murtadin juga. Coba satu kali lagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah ini muslimah. Ya. Oke. Kak Fatmawati, Aku yang nggak suka nih dimurtad-murtadin. jangan gubris orang-orang gini. Yang ingin saya sampaikan adalah satu niatan baik. Anda sudah nonton acara channel-channel debat begitu juga, nonton acara channel saya, nonton Ustadz juga yang sudah mengungkapkan bahwasanya dia meragukan dan lain sebagainya, sehingga Anda sekarang sudah mulai ada niatan meninggalkan agama Islam. Ya kayak mendoakan ya, terus kita harus mendoakan Nabi Muhammad terus, sementara yang mendoakan aku tuh siapa gitu nanti gitu. Terus Oke. kayak ya aku tadi nonton sebelumnya ya kayak perang-perang gitu. Iya agamaku kok perang-perang terus gitu. Gitu terus kayak orang yang ustad itu mengkafir-kafirkan orang. Ya gitu dah, ribut mulu. Tawa aja dia nih.
demo, ribut, perang, saling mengkafirkan. Oke, yang mau saya ini kan begini, Kak Fatmawati. Makanya kita itu harus belajar secara mendalam. Jadi Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan kebenaran, tidak pernah dia menyuruh orang membawa pasukan begitu ya, mau nyerang orang kalau nggak percaya. Oh, kamu kalau nggak percaya sama saya, kamu awas kamu. Tidak pernah. Ya, itu contohnya zaman sekarang deh ya, jangan kita cari contoh zaman dahulu yang perang besar gitu. Yang sekarang aja yang dilihat dari media sosial dan kenyataan gitu, selalu gitu dah. Tahu aku kalau ngomong di sini takut di mana gitu dah. Ini Istana Agama ya. Oke lah. Baiklah. Mungkin nanti ada yang inbox, ada yang ngubungin karena yang nonton channel saya ini itu kan banyak tim-tim kekristenan juga nanti. By the way, anyway Baswe ini boleh nggak kami tahu ini posisi ada di provinsi mana? Aku lagi di Provinsi Bali. Di Bali. Oke, nanti di Bali itu ada siapa ya di Bali ya? Siapa dari Bali teman-teman? Oke, nanti mungkin ada yang inbox, terus nanti ada yang pendekatan, terus nanti diajak ngobrol-ngobrol. Karena kalau mau menjadi Kristen itu nggak asal-asal langsung ucapkan salam begini. Oh, aku 2 kalimat syahadat, sah, enggak gitu. Kalau di Kristen itu harus belajar dulu, ada katekisasi dulu, pendalaman Alkitab dulu. Kalau dia betul-betul ngerti, baru dia dibaptis gitu. Intinya begini, Bang, aku di sini gimana? hanya menghujat si A si B ya. Ini untuk pribadiku sendiri, aku hanya mencari jati diri gitu. Itu doang. Apa yang harus tujuan saya, mencari tujuan. Gitu. Oke, itu ya dalam inilah. Kalau saran saya gini aja deh kalau begitu. Disering-seringin aja dulu nonton channel saya. Nonton channel saya udah berapa lama, Kak Fatmawati? Nah, aku sebelumnya nggak pernah nonton channel Abang ini ya. Cuma kalau aku ngomong nonton tuh Edis TV, aku tuh cari Edis TV itu apa. Tapi Yang ngomong gitu siapa? Temanku yang Hindu juga. Oh, oke. Kadang gini, kamu nggak pernah nonton Edis TV ya? Aku tuh sering diomongin, tuh lihat agamaku ada nggak begini gitu. Itu sampai teman-temanku nih lihat nih agamaku ada nggak yang begini katanya gitu. Kamu nonton Edis TV, bahkan dia juga Hindu, nonton Edis TV gitu. Berarti udah berapa lama? 5 bulan dah kayaknya. Tapi nggak panteng, soalnya kan kayak hari ini. Seharusnya kalau 5 bulan udah mantap itu, tapi jarang-jarang gitu ya. Ya. Ya, aku sih seringnya nonton Ustadz yang dari Cirebon itu. Nah, dia tuh seperti Anda begini, netral gitu. Oke. Jadi soalnya Buya Sakur. Buya Sakur. Buya Sakur. Iya benar. Oke. Sakur itulah yang buat aku pikirannya kebuka gitu. Oh iya ya begini ya, iya begini. Iya, banyak orang yang tidak percaya kalau saya ngomong karena kan Kristen. Jadi seolah-olah yang saya katakan tuh dipikirnya fitnah. Tapi kalau Ustadz yang ngomong, dia nanti ya agak sedikit tergugah begitu karena yang ngomong kan Ustadz begitu. Nah, apa yang saya utarakan ini itu banyak juga diutarakan oleh Buya Sakur. Banyak juga begitu. Ya, aku tuh kayak oh iya ya gitu. Emang dulu salatnya bagaimana? Sampai tahu ya gitu dah. Jadi aku tuh makin keras mikirnya gitu. Betul. Gitu. Oke lah, kalau begitu berarti intinya ya belajar dulu, mendalami dulu, banyak-banyak dulu nonton. Ngomong-ngomong nonton channel saya ini di mana? Banyaknya di Facebook, di TikTok atau di YouTube? Di TikTok aja. Oh, di TikTok. Baik. Ya, soalnya kan aku dulu kerja ya, baru sekarang aku kan off gitu. Aku baru bangun ini buka gitu. Oke, baiklah. Kalau Buya Sakur, aku sampai YouTube-nya semua aku cari. Oke. Berarti seharusnya sudah mulai banyak pengetahuan dan saya pesan saja jangan lama-lama untuk mengambil satu keputusan. Begitu ya? Nanti ini soalnya aku belum siap dimurtad-murtadin soalnya nanti dikafir-kafirin orang. Oh, jelas itu. Kalau misalnya nong kesini terus mengeluarkan statement meragukan agama Islam, itu pasti nanti akan menerima inbox banyak sekali. Pasti. Kalau nggak percaya buktikan omongan saya nanti selesai ini. Lihat ada berapa inbox yang masuk. Dasar kamu laknatullah. Pasti. Pasti sosialnya itu ya. Pasti banyak. Tapi yang saya pesan mereka itu biasanya adalah orang-orang yang nggak
mereka itu nggak pernah belajar biasanya seperti itu. Ya itu dah. Kalau aku kan semakin lama tuh semakin masuk gitu. Karena kan aku ya di logika. Tapi saya mau bilang begini Kak Fatmawati, kalau Anda tetap menjadi seorang muslimah, itu Anda akan rugi sampai 7 turunan. Kenapa coba? Ya. Karena Anda sebagai seorang muslimah ini mohon maaf nih, perempuan itu disamakan dengan guguk. Ya. Tahu nggak? Ya. Tahu bahwasanya wanita itu disamakan dengan anjing. Misalnya? Baik, ada sebuah hadis yang berkata begini. Sebuah hadis berkata begini, bahwa batalnya sholat itu bisa diakibatkan oleh 3 hal. Jadi ada 3 hal yang bisa memutuskan orang itu sholat jika sesuatu itu lalu atau lewat di hadapannya. Yang pertama, itu adalah keledai. Jadi kalau Anda sholat, ada keledai begitu lewat di hadapan Anda, itu sholat Anda itu batal, putus. Yang kedua, itu adalah wanita. Dan yang ketiga adalah anjing yang berwarna hitam.